Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa bingung, tetangga sebelah bantuannya cair, lancar jaya begitu ya, tapi punya Bapak Ibu tiba-tiba zonk alias saldonya 0 rupiah. Padahal di kartu keluarga masih ada anak sekolah atau lansia. Nah, jangan buru-buru menyalahkan sistem dulu nih Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi nama Bapak Ibu sedang tersangkut dalam proses yang namanya Verkom, ya, verifikasi komponen. Banyak keluarga penerima manfaat atau keluarga KPM begitu ya, yang mengira kalau sudah terdaftar di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka bantuannya akan mengalir seumur hidup. Nah, jawabannya itu salah besar Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah bahkan sampai sekarang itu makin memperketat aturan mainnya lewat sistem ya. Salah satunya Verkom begitu ya, Verkom digital yang terintegrasi langsung di aplikasi 6NG pendamping sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu Verkom, kenapa proses ini sangat menentukan nasib isi rekening KKS Bapak Ibu, dan rahasia penting agar bansos PKH Bapak Ibu tidak dicoret di tahap berikutnya. Silahkan Bapak Ibu tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Jangan di skip biar Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh, gitu ya. Baik, mari kita jelaskan secara pelan-pelan ya Bapak Ibu sekalian. Verkom itu singkatan dari verifikasi dan komitmen. Kenapa harus ada Verkom gitu? Ingat Bapak Ibu sekalian, bansos PKH itu bukan hanya bantuan sosial bagi-bagi uang gratis. PKH adalah merupakan conditional cash transfer atau bantuan tunai bersyarat. Artinya, pemerintah memberikan uang tunai kepada Bapak Ibu dengan syarat Bapak Ibu harus berkomitmen memenuhi kewajiban tertentu. Nah, proses Verkom itu dibagi menjadi dua bagian pokok ya oleh para pendamping sosial di lapangan. Yang pertama, verifikasi. Nah, di tahap ini pendamping akan melakukan pengecekan apakah Bapak Ibu masih memiliki komponen PKH yang valid ya di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Komponennya itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu kesehatan. Ya, ada ibu hamil, ibu menyusui, atau anak usia dini nggak di rumah Bapak Ibu sekalian. Kemudian pendidikan, apakah ada anak sekolah tingkat SD, SMP, atau SMA begitu ya. Dan kesejahteraan sosial, ada lansia atau penyandang disabilitas berat nggak nih di anggota keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau salah satu komponen ini hilang, misalnya anak Bapak Ibu yang bungsu ternyata sudah lulus SMA, maka di tahap verifikasi ini ya, nominal bantuan Bapak Ibu itu akan berkurang, atau bahkan kepesertaan bansos PKH Bapak Ibu bisa saja dinonaktifkan kalau itu adalah komponen terakhir di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang sering membuat KPM kecolongan nih ya, yaitu kaitan dengan komitmen. Banyak orang yang mengeluh anaknya masih sekolah SD begitu ya, tapi kenapa bansosnya bermasalah. Nah, disinilah fungsi pemantauan komitmen bekerja Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini pemerintah memantau kewajiban Bapak Ibu secara ketat. Bagi yang memiliki komponen pendidikan, maka anak tersebut ya wajib hadir di kelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pendamping sosial secara berkala akan mendatangi sekolah-sekolah atau fasdik ya untuk melakukan verkom pendidikan, mencocokkan data absensi dengan pihak sekolah. Kalau anak Bapak Ibu sering bolos tanpa alasan yang jelas begitu, maka data absen buruk itu akan diinput ke sistem dan siap-siap bantuannya akan bermasalah begitu ya. Lalu bagaimana dengan komponen kesehatan Bapak Ibu sekalian? Bagi ibu hamil atau punya balita misalkan ya, maka komitmennya adalah rajin membawa anak ke posyandu atau puskesmas sesuai jadwal untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang misalkan ya, atau
imunisasi dan penimbangan berat badan seperti itu ya. Nah, pendamping PKH juga akan melakukan Verkom kesehatan langsung ke Paskes atau bidan desa. Jadi kalau Bapak Ibu males ke posyandu dan kartu kontrol kesehatan Bapak Ibu kosong, maka sistem akan membaca bahwa Bapak Ibu tidak memenuhi komitmen yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada informasi penting dan terbaru tentunya ya yang wajib Bapak Ibu ketahui di tahun 2026 ini. Proses Verkom sekarang sudah tidak seliar atau selambat dulu yang masih serba pakai kertas manual, bertumpuk-tumpuk begitu ya. Sekarang Kementerian Sosial itu sudah mengoptimalkan tools verifikasi komitmen yang langsung termapping di dalam aplikasi yang namanya aplikasi 6NG ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu aplikasinya tentu pendamping sosial punya ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Begitu pendamping selesai melakukan pengecekan ke sekolah, Fasdik begitu ya, atau ke Paskes, Puskesmas, Posyandu, mereka langsung menginput data komitmen Bapak Ibu secara digital lewat aplikasi tersebut. Data ini tentu langsung dikirim ke server pusat Kementerian Sosial. Nah, proses pemutakhiran data yang super cepat ini tentu membuat sistem jadi jauh lebih transparan dan mudah-mudahan hal ini bisa mewujudkan data yang tepat sasaran Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kartu KKS-nya tidak mendadak bermasalah begitu ya, ketika jadwal pencairan tiba, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pastikan anaknya rajin sekolah dan absensinya aman, ya, presensinya aman. Jangan biarkan anak bolos tanpa keterangan yang jelas. Koordinasi dengan wali kelas agar data kehadiran Bapak Ibu itu selalu tercatat di atas 85% ya. Kemudian jangan absen ke posyandu atau puskesmas ya, bagi yang mempunyai balita atau ibu hamil. Pastikan setiap bulan datang ke Vaskes. Pastikan buku KIA atau kartu kontrol Bapak Ibu selalu diisi oleh petugas kesehatan sebagai bukti fisik yang valid saat pendamping datang memverifikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu kooperatif dengan pendamping sosial. Jika ada pertemuan kelompok atau pemutakhiran data, hadir ya. Sampaikan jika ada perubahan kondisi keluarga seperti anak yang pindah sekolah atau ada anggota keluarga lansia yang baru begitu ya, supaya data di 6NG bisa langsung disesuaikan sesuai dengan fakta lapangan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu kan ya apa itu Verkom dan seberapa besarnya pengaruh proses ini terhadap isi rekening bansos Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar, apakah di daerah Bapak Ibu proses Verkom ini sudah berjalan? Atau mungkin Bapak Ibu memiliki kendala lain ya, seperti pencairan bansos PKH di tahun 2026 ini. Silahkan kita diskusikan di kolom komentar ya. Saya harap semua follower yang ada untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman ya. Jangan lupa klik tombol like atau video jika video ini bermanfaat. Share ke keluarga, tetangga atau grup RT RW agar mendapatkan informasi ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sekali lagi ya. Silahkan follow channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.